Perlawanan rakyat Indonesia terhadap penjajahan bangsa Barat. Perlawanan Sultan Nuku terhadap VOC. VOC atau Verenigd Oost-Indische Compagnie adalah kongsi dagang milik Belanda yang memiliki tugas untuk memonopoli dagang yang ada di Nusantara. Salah satu daerah yang menjadi tempat dudukan VOC adalah Maluku. Namun, karena perlakuan orang-orang Portugis dan VOC yang sewenang-wenang pada rakyat, banyak perlawanan yang terjadi. Bahkan pernah terjadi perlawanan yang menyebabkan gugurnya Sultan Haerun di Perjanjian Saragossa. Di tahun 1680, VOC memaksa sebuah perjanjian baru dengan penguasa Tidore. Kerajaan Tidore yang dulunya menjadi teman VOC, sekarang turun pangkat menjadi vasal VOC. Penguasa yang baru juga diangkat, yaitu putra Alam sebagai Sultan Tidore. Sebenarnya, Pangeran Nukulah, yang harusnya menjadi Sultan Tidore. Karena tidak terima Tidore ditempatkan menjadi vasal VOC, Pangeran Nuku memimpin perlawanan rakyat. Setelah itu, terjadilah sebuah perang yang sangat hebat antara tentara VOC dan kelompok Pangeran Nuku. Sultan Nuku mendapatkan dukungan dari rakyat Papua di bawah kekuasaan Raja Ampat, dan orang-orang Gamrange di Halmahera. Oleh pengikutnya, Sultan Nuku diberi gelar Tuan Sultan Amir Muhammad Saifuddin Syah. Bahkan, Sultan Nuku berhasil meyakinkan Sultan Aharal dan Pangeran Ibrahim dari Ternate untuk melawan VOC bersamanya. Inggris juga memberikan dukungan kepada Sultan Nuku. Belanda kewalahan dan nggak bisa mengatasi keinginan Sultan Nuku untuk lepas dari dominasi Belanda. Di tahun 1805, Sultan Nuku berhasil melepaskan diri dari Belanda. Perlawanan Kapitan Patimura menghadapi VOC. Sejak abad ke-17 dan 18 berlangsung serentetan perlawanan bersenjata melawan Belanda VOC, dikarenakan terjadi praktik penindasan kolonialisme Belanda dalam bentuk monopoli perdagangan, pelayaran hongi, kerja paksa dan sebagainya. Penindasan tersebut dirasakan dalam semua sisi kehidupan rakyat, baik segi sosial ekonomi, politis dan segi sosial psikologis. Setelah dilantik sebagai kapten, Patimura memilih beberapa orang pembantunya yang juga berjiwa ksatria, yaitu Antoni Rebok, Philip Slatimahina, Lukas Selano, Arong Lisapavi, Melchior Kesolia dan Sarasa Sanaki, Marta Christina Tiahahu, dan Paulus Tiahahu. Patimura bersama Philip Slatumahina dan Lukas Selano melakukan penyerbuan ke benteng Durstede. Berita tentang jatuhnya benteng Durstede ke tangan pasukan Patimura dan pemusnahan orang-orang Belanda, menggoncangkan dan membingungkan pemerintah Belanda di kota Ambon. Gubernur Van Middelkoop dan Komisaris Engelhard memutuskan militer yang besar ke Saparua di bawah pimpinan Mayor Bitjes. Mengetahui hal tersebut, dengan segera Kapitan Patimura mengatur taktik dan strategi pertempuran. Pasukan rakyat sekitar 1.000 orang diatur dalam pertahanan sepanjang pesisir mulai dari Teluk Haria, sampai ke Teluk Saparua. Patimura bersama pasukannya berhasil mengalahkan Bitjes dan tentaranya. Pada tanggal 4 Juli tahun 1817 sebuah armada kuat dipimpin Overste de Groot menuju Saparua dengan tugas menjalankan vandalisme. Seluruh negeri di Jazirah Hatawano di bumi hanguskan. Siasat berunding, serang mendadak, aksi vandalisme, dan adu domba dijalankan silih berganti. Belanda juga melancarkan politik pengkhianatan terhadap Patimura dan para pembantunya. Pada tanggal 11 November tahun 1881 dengan didampingi beberapa orang pengkhianat, Letnan Pietersen berhasil menyergap Patimura dan Philip Slatumahina. Para tokoh pejuang akhirnya dapat ditangkap dan mengakhiri pengabdiannya di tiang gantungan pada tanggal 16 Desember tahun 1817 di kota Ambon. Untuk jasa dan pengorbanannya itu, Kapitan Patimura dikukuhkan sebagai pahlawan perjuangan kemerdekaan oleh pemerintah Republik Indonesia. Pahlawan Nasional Indonesia. Perang Padri. Perang Padri adalah peperangan yang berlangsung di Sumatera Barat dan sekitarnya terutama di kawasan Kerajaan Pagaruyung dari tahun 1803 hingga 1838. Perang ini merupakan peperangan yang pada awalnya akibat pertentangan dalam masalah agama sebelum berubah menjadi peperangan melawan penjajahan. Perang Padri dimulai dengan munculnya pertentangan sekelompok ulama yang dijuluki sebagai kaum Padri terhadap kebiasaan-kebiasaan yang marak dilakukan oleh kalangan masyarakat yang disebut kaum adat di kawasan Kerajaan Pagaruyung dan sekitarnya. Kebiasaan yang dimaksud seperti perjudian,
penyabungan ayam, penggunaan madat, minuman keras, tembakau, sirih, dan juga aspek hukum adat matriarkat mengenai warisan, serta longgarnya pelaksanaan kewajiban ritual formal agama Islam. 2. Tidak adanya kesepakatan dari kaum adat yang padahal telah memeluk Islam untuk meninggalkan kebiasaan tersebut memicu kemarahan kaum Padri, sehingga pecahlah peperangan pada tahun 1803. Hingga tahun 1833, perang ini dapat dikatakan sebagai perang saudara yang melibatkan sesama Minang dan Mandailing. Dalam peperangan ini, kaum Padri dipimpin oleh Harimau Nan Salapan sedangkan kaum adat dipimpinan oleh yang di-Pertuan Pagaruyung waktu itu Sultan Arifin Muningsyah. Kaum adat yang mulai terdesak, meminta bantuan kepada Belanda pada tahun 1821. Namun keterlibatan Belanda ini justru memperumit keadaan, sehingga sejak tahun 1833 kaum adat berbalik melawan Belanda dan bergabung bersama kaum Padri, walaupun pada akhirnya peperangan ini dapat dimenangkan Belanda. Perang Diponegoro. Perang Diponegoro atau Perang Jawa merupakan perang besar dan berlangsung selama 5 tahun dari tahun-tahun 1825 sampai tahun 1830. Perang ini, dilatar belakangi oleh kebencian rakyat Jawa terhadap Belanda atas penindasan yang terjadi di Tanah Jawa. Sesuai dengan namanya, perang ini dipimpin oleh Pangeran Diponegoro yang merupakan pangeran dari Kesultanan Yogyakarta. Dalam sejarahnya, sejak kedatangan Marsekal Herman Willem Daendels di Batavia, pengaruh kolonial Belanda semakin kentara di Pulau Jawa, khususnya Keraton Yogyakarta. Di mana, Daendels mengubah etiket dan tata upacara yang menyebabkan terjadinya kebencian dari pihak Keraton Jawa. Ia memaksa pihak Keraton Yogyakarta untuk memberinya akses terhadap berbagai sumber daya alam dan manusia dengan mengerahkan kekuatan militernya. Perang Puputan. Pertempuran Puputan Margarana merupakan salah satu pertempuran antara Indonesia dan Belanda dalam masa Perang Kemerdekaan Indonesia yang terjadi pada tanggal 20 November tahun 1946. Pertempuran ini dipimpin oleh Kepala Divisi Sunda Kecil Kolonel I Gusti Ngurah Rai. Di mana pasukan TKR di wilayah ini bertempur dengan habis-habisan untuk mengusir pasukan Belanda yang kembali datang setelah kekalahan Jepang, untuk menguasai kembali wilayahnya yang direbut Jepang pada Perang Dunia II, mengakibatkan gugurnya seluruh pasukan termasuk I Gusti Ngurah Rai yang kemudian dikenang sebagai salah satu puputan. Awal pertempuran Puputan Margarana pada waktu staf MBO berada di Desa Marga, I Gusti Ngurah Rai memerintahkan pasukannya untuk merebut senjata polisi NICA yang ada di kota Tabanan. Perintah itu dilaksanakan pada tanggal 20 November tahun 1946 malam hari, dan berhasil baik. Beberapa pucuk senjata beserta pelurunya dapat direbut dan seorang komandan polisi NICA ikut menggabungkan diri kepada pasukan Ngurah Rai. Setelah itu pasukan segera kembali ke Desa Marga. Pada tanggal 20 November tahun 1946 sejak pagi-pagi buta tentara Belanda mulai mengadakan pengurungan terhadap Desa Marga. Kurang lebih pukul 10 pagi mulailah terjadi tembak-menembak antara pasukan NICA dengan pasukan Ngurah Rai. Pada pertempuran tersebut pasukan bagian depan Belanda banyak yang mati tertembak. Oleh karena itu, Belanda segera mendatangkan bantuan dari semua tentaranya yang berada di Bali ditambah pesawat pengebom yang didatangkan dari Makassar. Di dalam pertempuran yang sengit itu semua anggota pasukan Ngurah Rai bertekad tidak akan mundur sampai titik darah penghabisan. Disinilah pasukan Ngurah Rai mengadakan puputan, atau perang habis-habisan di Desa Margarana sehingga pasukan yang berjumlah 96 orang itu semuanya gugur, termasuk Ngurah Rai sendiri. Sebaliknya, di pihak Belanda ada lebih kurang 400 orang yang tewas. Untuk mengenang peristiwa tersebut pada tanggal 20 November tahun 1946 dikenal dengan Perang Puputan Margarana, dan kini pada bekas arena pertempuran itu didirikan Tugu Pahlawan Taman Pujaan Bangsa. Terima kasih.